Ki lupa suker ya, suker. Oke. Nah ini kan kita hitungan hari ya udah masuk ke bulan Syawal, yang artinya kita udah masuk ke Idul Fitri nih. Nah Lebaran nanti gimana dong? Berarti? Aku udah nanya-nanya di sini kayak ustaz di masjidnya katanya belum ada infonya apakah diizinkan Lebaran di sini apa enggak. Tapi kalau enggak ya kita enggak Lebaran. Ya paling ganti kayak sholat yang lain. Oke, itu gimana perasaannya? Ini mungkin Nawi atau ini yang pertama Lebaran jauh dari keluarga? Udah sering. Oh, udah sering. Jadi udah cukup biasa berarti ya? Iya, udah biasa. Paling nanti kalau pas hari itunya Lebarannya paling nelpon orang tua aja kayak minta maaf gitu. Paling video call sama keluarga semua. Oke. Asnawi, ini sorry ini ada request dari Sobat Garuda nih. Suara Nawi mungkin boleh agak dikencingin nggak? Karena suara Nawi agak kecil kedengarannya di Sobat Garuda. Oke. Aman? Aman. Oke. Nawi, kan kita di sini sering curi dengar dan curi informasi ya dari media dan segala macam kabar-kabarnya. Kamu habis cedera hamstring. Iya, sekarang masih cedera, masih istirahat seminggu lagi. Jadi seminggu pemulihan di sini, terus habis itu berangkat ke Dubai. Oh, itu boleh diceritain nggak gimana bisa cedera, apakah ketika latihan atau ketika pertandingan? Ya awalnya di latihan H-2 sebelum pertandingan lawan Seoul Ilan itu udah ada rasa sedikit, tapi aku terapi pas pertandingan udah mulai agak berkurang. Terus habis itu di taping pas di pertandingan mungkin karena cuacanya juga ya pas itu lagi dingin banget, terus kencang banget anginnya, jadi otot aku nggak maksimal. Jadi pas beberapa kali sprint itu langsung udah kerasa. Jadi di babak pertama tuh aku udah mau minta ganti, menit 20-an udah mau minta ganti soalnya udah kerasa banget. Tapi nunggu pertandingan babak pertama selesai baru aku ngomong ke pelatih kalau sepertinya ada masalah di hamstring saya. Nah, terus pelatih ngomong kalau masih bisa lanjut, coba dulu. Jadi aku bilang, oh ya udah aku coba dulu di babak kedua. Kalau nggak bisa aku pasti ngasih instruksi. Terus pas lanjut babak kedua mungkin 50-an itu aku udah nggak bisa lanjut. Soalnya takutnya makin parah kan, nggak bisa aku paksain, malah makin besar ininya, harus istirahat sebulan 2 bulan. Nah kalau sampai itu terjadi aku nggak bisa gabung ke timnas gitu. Oke, Nawi, ini ada salah satu pertanyaan nih dari Sobat Garuda. Ini dari @muhammadраmadani008. Dia bilang, selain bahasa, kendala apa saja yang Asnawi alami ketika berkarir di Korea? Budaya kayak kulturnya gitu di sini. Kan banyak di sini yang paling itu pertama aku datang kan, terutama paling yang sesimpel itu kayak sampah gitu kan. Di sini harus dipisahin. Yang mana yang basah, plastik, terus kardus, terus styrofoam, terus yang kayak tisu dan lain yang kayak ini harus dipisahin. Nah pertama aku datang aku campurin semua itu, maksudnya di tong sampah aku campurin semua. Kan nggak tahu, kita kan di Indonesia bebas aja naruh sampahnya tuh bebas. Nah tapi kalau di sini harus dipisahin semua. Nah pas aku pertama datang langsung diomelin sama pihak apartemennya kan. Ini harus pisahin. Nah di situ aku, ini harus mulai belajar lagi. Soalnya aku juga sendiri kan di sini, jadi butuh kayak harus ngatur sendiri, harus ngumpulin sampahnya, ngaturin baik-baik baru taruh. Terus kalau di Indonesia kan kita naruh di depan kamar aja, udah ada yang ngambilin. Kalau di sini enggak, kita harus naruh ke bawah, naruh ke tempat yang sudah disediakan gitu. Oke gitu. Nawi, ini kita coba flashback dikit ke belakang ya, dari pertama kali Nawi menginjakkan kaki di Korea. Kamu kan orang pertama asal Indonesia yang merumput di Korea nih.
apa kesan pertama kamu pas pertama kali datang di Korea? Iya, apa ya, kesannya ya pasti sangat bersyukur karena memang bukan cuman aku main di Korea pun atau di negara manapun itu suatu kebanggaan buat saya karena memang impian saya dari kecil itu bermain di luar Indonesia. Jadi memang banyak sekali kayak apa pilihannya untuk pilih untuk bermain di sini, banyak plus minusnya. Tetapi yang aku utamain tuh memang impian saya. Kalau yang saya pikir awalnya tuh pas menerima kontrak ini, aku harus kayak kehidupan aku ke depan nggak boleh aku kayak sia-siakan gitu. Harus kayak ini momen yang paling berharga buat saya di karir saya. Saya bisa menceritakan nanti, oh saya pernah bermain di Korea. Tapi ini salah satu batu loncatan juga buat saya bisa mendapat klub yang lebih bagus ke depannya gitu. Oke. Nah ini kan tadi kan Nawi cerita bahwa ini impian Nawi untuk berkarir di luar Indonesia, yang artinya jauh dari rumah. Boleh diceritain nggak sih background kenapa Nawi bisa punya impian kayak gitu? Atau sebenarnya apa yang pengen Nawi capai sih sebenarnya? Ya memang kan aku dari keluarga olahraga juga, bapak dan keluarga ibu juga mantan pemain sepak bola di Makassar. Nah itu yang salah satu progres saya untuk bisa mengembangkan potensi saya di sepak bola dan tujuan saya untuk bisa tetap kayak nama keluarga aku masih bisa eksis di sepak bola, bukan hanya dulu tetapi sekarang juga saya bisa mengangkat kembali kayak keluarga saya yang dulu mantan pemain sepak bola. Sekarang Asnawi keluarga dari ini pemain sepak bola juga bisa berkarir lebih bagus lagi. Nah itu salah satu motivasi saya bisa berkarir seperti sekarang gitu. Nawi, kan sekarang itu ya kehadiran Nawi di Ansan ini kan cukup membuat perubahan yang sangat besar ya di Ansan. Misalkan kayak sesederhana bahwa followers Ansan total naik dengan sangat drastis tuh, bahkan juga di akun YouTube-nya Kelik itu video Asnawi juga paling banyak ditonton tuh sama netizen ya. Kita juga nggak tahu apakah itu netizen Korea atau emang banyaknya dari netizen Indonesia. Nah, pendapat Nawi gimana dengan kehadiran Nawi yang bisa membuat perubahan itu? Ya kalau aku ya senang yang kan ya senang lah kan bisa bantu klub juga, bisa naikin kayak nama klub di sosial media, dan itu juga kita bisa dapat plus juga. Pemain Indonesia bisa banyak dikenal di Korea gitu. Bukan terserah lah kalau banyak orang yang ngomong pansos ini klubnya pansos posting Asnawi terus kayak contoh kayak AFC aku pernah baca kayak AFC gitu yang akun Instagram AFC, terus akun AFC Kelik. Iya. Posting gitu kan. Nah, iya betul. Banyak yang bilang ini pansos saja. Ya itu kan terserah. Tapi plusnya kita sebagai pemain Indonesia, pemain Indonesia bisa dikenal sama klub-klub Korea. Pemain Indonesia bisa dikenal banyak orang yang sebelumnya kita kurang di publikasi di Asia. Sekarang. Iya betul. Ya kan, maksudnya plusnya kita sebagai pemain Indonesia. Dulu nggak pernah jarang banget pemain Indonesia dipublikasikan. Nah sekarang nggak apa-apa dia pansos, tapi kita dapat plusnya pemain Indonesia banyak pemain Indonesia yang layak bisa masuk di luar. Bukan cuma saya, tetapi saya yakin saya percaya teman-teman yang lain juga bisa seperti saya, bisa bermain di luar, bisa dikenal banyak klub di sini. Nah itu kan bagus buat kita, bagus buat pemain-pemain yang kita kayak pemain muda nanti, kayak pemain muda kita di Indonesia bisa dilirik lagi, pemain Indonesia bagus, bisa kita lihat. Nah, kalau kemarin kayak saya keluar mungkin pemain asing, ya saya dapat nilai kontrak yang sedikit karena ya memang kalau kita mau dibayar tinggi gimana, belum nunjukin prestasi apa-apa, mau ngapain kita dibayar mahal tetapi belum nunjukin sesuatu, ya kan? Iya betul.
kalau sekarang insya Allah saya bisa berkembang di sini. Nah, kedepannya pemain Indonesia bisa dilirik sama klub-klub di sini juga. Oh, pemain Indonesia memang ada juga yang layak bisa bermain di luar gitu. Jadi nggak apa-apa lah kalau kayak pansos gitu ya, terserah mau pansos ya nggak apa-apa, biar kita dikenal juga. Jadi ya aku kalau biasa baca kan ada yang aku baca ini pansos ya nggak apa-apa kan, bagus buat pemain Indonesia bisa dikenal sama publikasi orang-orang Asia gitu. Betul, sepakat, sangat sepakat dengan apa yang dibilang sama Asnawi. Nah, Asnawi juga ya, selain yang maksudnya sering diulas sama media-media Korea dan media luar ya, kan juga ada salah satu media nih dari KBS 9 News itu bilang bahwa Asnawi ini kayak disebut-sebut sebagai Pak Jisung asal Indonesia. Menurutmu gimana? Nah, kalau itu masih jauh banget kan, tapi aku klarifikasi ke medianya. Aku bilang ini nggak seperti ini, aku masih jauh banget sama Pak Jisung. Tapi aku bilang ya mungkin samanya itu di sosial media. Pak Jisung ke Manchester, banyak fans. Nah, seperti aku ke Ansan banyak fans. Nah, itu mungkin yang sama, cuma di situnya. Kalau di permainan masih jauh banget, nggak usah dibandingin, masih jauh. Aku masih di awal banget ini, baru mau progres ke depan. Belum tentu aku bisa berkembang di sini, tetapi aku akan berusaha. Tapi kalau dibilang fansnya ya mungkin sama gitu, bahwa kayak mengangkat klubnya, naikin fans gitu. Sepakat sih. Mungkin Nawi tidak perlu dikenal sebagai Pak Jisung Indonesia, Nawi cukup dikenal sebagai Nawinya Indonesia. Betul seperti itu. Nawi, kan Nawi kemarin baru terpilih ya sebagai pemain terbaik K-League di bulan April loh. Betul nggak kalau nggak salah? Ya. Nah, itu rasanya gimana? Ya, rasanya biasa-biasa aja, soalnya kan bukan aku yang milih, netizen Indonesia yang aku cuman masuk ke nominasi, yang milih netizen Indonesia, bukan aku. Oke. Masih banyak yang, maksudnya aku berkarya di sini ya alhamdulillah banyak yang sayang sama aku, banyak yang support sama aku. Nah, itu aku di setiap minggunya atau di setiap bulan harus berusaha masuk ke nominasinya. Itu kan nggak mudah juga buat masuk ke dalam nominasi. Nah, setelah aku masuk nominasi ya itu urusan netizen Indonesia, aku serahkan kepada mereka, dia yang pilih aku. Kalau dia milih ya aku masuk ke Player of the Month. Nah, setelah masuk ke situ ya kita bisa, pemain Indonesia bisa naikin nama lagi, bisa naikin ekspektasi orang-orang di Korea, ekspektasi orang di Jepang, di Asia, pokoknya di luar Indonesia. Oh, pemain Indonesia ada yang bisa layak, bisa bermain di luar gitu. Oke. Ini itu posisinya cukup berubah-ubah ya kan, sebelumnya kalau nggak salah dulu awalnya di gelandang kan ya. Terus waktu di timnas kemudian dicoba di bek kanan. Kemudian sekarang di Ansan juga berposisi sebagai winger. Nah, itu Nawi udah nyaman belum sih dengan posisi yang di Ansan ini sekarang? Ya, kalau nyaman memang belum, soalnya kan posisi aku kalau di winger ya memang belum, soalnya kan butuh adaptasi di posisi baru, harus tahu kapan turun, kapan naik, terus kapan dribble, kapan passing, itu kan butuh kayak adaptasi di pertandingan gitu. Nggak bisa langsung instan, nggak bisa langsung tahu. Sama halnya dulu waktu aku ke gelandang ke bek kanan. Nah, butuh adaptasi juga di pertandingan biar bisa nyatu dengan teman-teman yang lain gitu. Tapi aku nggak ada masalah mau dipasang dimanapun, aku nggak ada masalah, soalnya kan ini bagus buat saya juga, saya bisa belajar, bisa banyak posisi, bisa dapat keuntungan di tim-tim lain. Oh, Asnawi bisa main banyak posisi, oke, kita ambil gitu. Kalau cuma satu posisi itu pilihannya sulit. Kalau banyak posisi bisa lebih mudah dapat klub yang bagus gitu. Oke. Tapi kalau misalnya emang dikasih tawaran nih oleh pelatih, misalnya Nawi disuruh bebas untuk memilih posisi, Nawi lebih nyaman di posisi mana sih sebenarnya? Ya pasti nyamannya di fullback. Oke. Wingback. Oke, seperti yang di timnas sekarang ya, di wingback kanan kan? Iya. Oke. Nawi, apa harapan Nawi ke depannya nih? Ya, harapan saya bisa
next year bisa dapat tim yang lebih bagus lagi di luar ataupun di sini, bisa naik ke League One atau kemana, yang jelas bisa dapat tim yang lebih bagus, ataupun Ansan bisa naik ke Liga 1, ya insya Allah saya bisa ditawarkan, bisa stay atau dapat tim yang lebih bagus. Tetapi aku berusaha kerja keras dulu di sini, tahun ini bisa bagus, bisa naikin performa, bisa berkembang. Nah itu kedepannya kita lihat di mana saya bisa bermain, itu tergantung dari klubnya, saya ditawarin di mana. Tetapi harapan saya bisa menaikin tingkat liganya. Oke, Nawi juga kan dipanggil Coach Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia nih. Ini nanti berarti Asnawi apakah akan menyusul atau gimana? Mungkin boleh diceritain untuk Sobat Garuda mungkin yang penasaran. Ya, insya Allah saya gabung tanggal 18, itu sudah lagi dikonfirmasi sekarang soal tiketnya dan lain-lain. Soalnya kan lagi cedera juga. Tapi memang jadwal awalnya tuh gabungnya tanggal 18, tetapi karena cedera ya sama aja tetap tanggal 18. Tapi aku harus recovery dulu di sini, harus pemulihan. Jadi mungkin satu minggu ini sampai tanggal 17 itu udah selesai recovery-nya. Nanti di Dubai itu udah mulai gabung latihan sama tim. Nah, target Nawi pada TC nanti ada nggak sih, dan untuk timnas yang akan berangkat di WCK ini? Ya, target kita, harapan kita ya semoga kita bisa mendapat hasil yang baik, bisa memenangkan pertandingan, karena kan ini bagus buat FIFA, buat peringkat FIFA kita di saat ini. Soalnya kita kan lagi di bawah kan. Kalau kita bisa memaksimalkan 3 pertandingan ini, kita bisa naik ke tingkat yang lebih bagus lagi. Soalnya saya juga sebagai pemain yang berkarir di luar itu sedikit kayak kurang bagus buat dinilai dari klub-klub. Soalnya ranking FIFA kita nggak maksimal. Jadi kalau kita maksimal, kita bisa lebih mudah dapat klub, bisa dilirik sama orang, bisa diapresiasi sama orang. Nah itu kan tergantung dari FIFA, termasuk dari ranking FIFA kita juga di Indonesia gitu kan. Amin, amin. Semoga nanti hasil terbaik akan mengiringi perjuangan Nawi dan penggawa Garuda yang lain ketika berangkat di WCK nanti. Oke Nawi, ini ada pertanyaan juga nih dari Sobat Garuda, dari @HakimSaid4. Dia bilang, bagaimana respon rekan tim Asnawi di Ansan mengenai kehadiran pemain Indonesia pertama? Ya, kalau respon pemain, alhamdulillah sekarang semua pemain welcome sama saya. Semua kayak beberapa pemain ngajak ke restoran, makan, berdua nongkrong bareng. Jadi memang sekarang udah menyatu dengan teman-teman. Mungkin kendalanya di sedikit bahasa aja. Tapi nggak ada masalah. Soalnya kan ada translate di HP, bisa pakai translate, bisa langsung ngomong. Jadi ya menyesuaikan aja. Oh ya, ini juga kan Asnawi juga sampai khusus bahasa Korea ya? Iya. Ketika itu boleh diceritain nggak sih kenapa akhirnya memutuskan untuk kursus? Ya awalnya memang harus butuh, soalnya komunikasi di lapangan biar lebih mudah. Terus aku juga harapannya next year bisa tetap stay di Korea. Nah bisa lebih bagus juga, bisa gampang dapat klub, gampang dapat tim. Maksudnya gampang komunikasinya bisa lebih mudah nanti tahun ke depannya. Dan ya pokoknya biar semuanya bisa lebih mudah gitu. Kemana-mana bisa udah bisa bahasa. Aku sekarang udah belajar kayak Hangulnya, tapi masih dalam tahap paling awal gitu. Oke, Nawi, ini mungkin Nawi ada yang pengen disampaikan nggak untuk Sobat Garuda yang selama ini udah ngedukung Nawi di Korea atau ngedukung karir Nawi selama ini? Mungkin boleh disampaikan? Ya, terima kasih semuanya sudah support saya, sudah bantu saya bisa berkembang di sini dan selalu support dan selalu mendoakan. Kita sama-sama saya membawa nama Indonesia di sini bisa lebih bagus, kalian bisa support saya lebih bagus. Intinya kita saling support biar saya juga bisa berkembang di sini, kalian bisa bangga, kalian bisa senang. Nah
Nah itu kan buat kita semua, seluruh masyarakat Indonesia, kita sama-sama harus saling support, saling mendukung. Nggak ada, jangan ada kebencian di antara kita, karena saya di sini untuk support kalian untuk bisa berkembang gitu. Terima kasih. Tinggal dibuatin aja. Betul sekali. Kuncinya adalah terus saling support dan saling dukung. Saling support, saling dukung. Bisa. Oke, oke Nawi, terima kasih atas waktunya. Semoga Nawi juga cepat sehat di sana, cepat pulih lagi dan cepat kembali ke lapangan. Kita rindu lihat aksi Nawi nih di lapangan kayak gitu kan. Insya Allah nanti bisa Ya udah. sudah dalam kondisi 100% di Dubai. Sekarang itu Pak Amir jual minyak. Oke, Nawi. Mungkin itu aja Nawi untuk edisi live kita kali ini. Jangan bosan-bosan untuk terus main di live IG-nya PSSI ini, dimakin akrab. Siap. Oke, mungkin itu aja. Mungkin Nawi mau kata terakhir pakai bahasa Korea ke Sobat Garuda, silahkan. Oh, iya, mau. S ya? Gamsam, S dua-duanya berarti. apa ya? Agak Kamsamida di Ewako. Oke, mantap. Oke, Sobat Garuda, terima kasih. belakang Oke, Nawi, thank you, see you, dah. 95 dah. Nah.